Welcome to our channel. Perhelatan Piala Dunia U20 2023 seharusnya digelar di 6 kota di Indonesia pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Namun belum juga kompetisi dimulai, pro kontra hadir sampai akhirnya Indonesia batal menjadi tuan rumah. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 29 Maret kemarin, FIFA menyampaikan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah melalui akun resmi mereka. Berdasarkan keterangan berbagai media, salah satu alasan dibalik pembatalan tersebut karena terjadi penolakan dari sejumlah tokoh dan organisasi terhadap timnas Israel untuk bermain di Indonesia. Tapi jika ingin melihat sejarah, sikap seperti ini bukanlah sesuatu yang baru. Sejak dulu, Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia sudah menegaskan penolakan terhadap Israel yang ditunjukkan melalui sejumlah sikap. Nah, termasuk menolak bertanding dengan Israel. Berikut aksi tegas Soekarno yang pernah ditunjukkan kepada Israel. Mengabaikan ucapan kemerdekaan dan upaya diplomasi. Pengakuan dan hubungan diplomatik adalah sesuatu yang penting bagi sebuah negara. Dan hal itulah yang pernah diusahakan Israel pada Indonesia sejak dulu. Ketika Soekarno memimpin Republik Indonesia, ia dengan tegas menolak dan tidak mengakui Israel dalam bentuk apapun. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan terhadap Palestina, negara yang punya hubungan erat dengan Indonesia karena kesamaan, sekaligus untuk menunjukkan dukungan terhadap sesama Muslim di dunia. Alhasil, upaya Israel untuk menjalin kontak dengan Indonesia menemui kegagalan berkali-kali. Soekarno bahkan tidak mempedulikan ucapan selamat kemerdekaan yang datang dari Israel. Pada Januari 1950, Menteri Luar Negeri Moshe Sharett mengirim telegram ke Indonesia. Mereka menyampaikan bahwa Israel telah memutuskan untuk memberi pengakuan penuh kepada Indonesia. Pesan itu diteruskan ke Muhammad Hatta, dan melalui wakilnya itu, Soekarno hanya membalasnya dengan ucapan terima kasih tanpa menawarkan timbal balik dalam hal pengakuan diplomatik. Benar saja, pada Juni 1952, Antara melaporkan bahwa Indonesia tidak berniat mengakui Israel. Tidak mengundang Israel dalam KAA. Bisa dibilang momen kali ini merupakan sikap abai terhadap Israel paling menonjol yang diperlihatkan oleh Soekarno untuk pertama kali. Bagaimana tidak, dalam sebuah konferensi Asia Afrika atau KAA yang diinisiasinya, Israel tidak termasuk dalam salah satu undangan. Padahal dalam sebuah pertemuan, Burma yang kini menjadi Myanmar, India dan Sri Lanka menyarankan agar Israel diikutsertakan. Namun, Indonesia bersama Pakistan dengan tegas menolak saran tersebut. Menurutnya, keikutsertaan Israel bakal menyinggung perasaan bangsa Arab yang kala itu masih berjuang memerdekakan diri. Sementara Israel adalah bagian dari imperialis yang hendak dienyahkan Soekarno dan pemimpin-pemimpin dunia ketiga lainnya. Penyelenggaraan KAA pertama dilaksanakan pada 1953 di Indonesia dengan mengundang berbagai negara di Asia dan Afrika. Konferensi ini juga menjadi cikal bakal dari lahirnya gerakan non-blok. Seiring berjalannya waktu, Israel mulai mendapatkan pengakuan terutama dari negara barat. Akan tetapi, penolakan Israel oleh Soekarno yang digaungkan sejak awal hingga akhir kekuasaan punya pengaruh amat besar. Ya, sampai saat ini, Indonesia termasuk dalam jajaran negara yang tidak mengakui kedaulatan Israel. Utamakan Palestina daripada Piala Dunia. Bukti ketegasan Soekarno kembali diperlihatkan saat nasib sepak bola Indonesia sedang berada dalam peluang cukup besar ikut serta dalam Piala Dunia. Bagaimanapun, lolos dalam kualifikasi Piala Dunia menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tergabung di dalam tim nasional. Saat itu, Indonesia yang bergabung di penyisihan wilayah Asia Timur telah menundukkan Cina. Selebihnya, Indonesia hanya perlu bertanding melawan Israel untuk bisa lolos ke Piala Dunia 1958 di Swedia. Namun tim nasional menolak berangkat dan melepaskan kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia demi mendukung Palestina dan menentang penjajahan Israel. Ya, Soekarno menolak Israel dan menolak memberangkatkan tim melawan Israel. Menurutnya dengan melawan Israel sama saja mereka mengakui mereka sebagai sebuah negara. Bagi Soekarno,
Palestina lebih penting daripada Indonesia lolos ke Piala Dunia. Maulwi Sailan, kiper timnas Indonesia yang juga ajudan Soekarno, melalui sebuah keterangan mengatakan, mundurnya timnas Indonesia memang karena perintah sang presiden. Tidak hanya Indonesia, sejumlah negara lain yang diberi kesempatan oleh FIFA untuk menggantikan Indonesia juga menolak. Negara-negara tersebut antara lain Sudan, Turki, dan Belgia. Tidak memberikan visa untuk atlet Israel. Ketika Indonesia jadi tuan rumah Asian Games keempat pada tahun 1962, Soekarno lagi-lagi menolak keberadaan Israel, di mana penolakan yang dimaksud terlihat jelas saat ia dengan kesadaran penuh tidak memberikan visa untuk atlet kontingen Israel. Alasan resminya karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Meski begitu, alasan sebenarnya masih berhubungan dengan politik anti-imperialisme. Tidak hanya Israel, Taiwan juga mendapat penolakan yang sama. Menurutnya, kehadiran dua negara tersebut dikhawatirkan dapat merusak hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat, khususnya Arab dan Cina. Apalagi negara-negara Arab saat itu sedang bersengketa dengan Israel yang ditopang Barat. Sedangkan Cina dikucilkan dunia internasional setelah Barat hanya mengakui Taiwan sebagai pemerintah Cina yang sah. Dampak dari keputusan itu tidak main-main, sebab penolakan oleh Soekarno berdampak pada kemarahan Komite Olimpiade Internasional atau IOC. IOC kemudian menskors keanggotaan Indonesia dengan batas waktu yang tak ditentukan. Namun bukan Soekarno namanya jika menyerah di bawah intervensi. Alih-alih nurut, Soekarno malah memerintahkan Indonesia untuk keluar dari Komite Olimpiade Internasional. Hal ini dilakukannya sebagai tanda kebesaran bangsa yang tak bergantung dengan kekuatan dunia. Soekarno pun membuktikan diri dengan membentuk forum olahraga tandingan yang dinamakan Games of the New Emerging Forces atau GANEFO pada tahun 1963. GANEFO bahkan sukses menarik minat negara lain dan diikuti oleh 48 negara. Pidato anti-imperialisme dan anti-Israel. Soekarno teguh pendirian menolak Israel hingga akhir kekuasaannya. Dalam pidato ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-21 tahun 1962, Soekarno mengungkapkan bagaimana Indonesia harus bangga sebagai bangsa yang konsekuen, berjiwa kemerdekaan dan anti-imperialisme. Dalam pidatonya, Soekarno dengan lantang bersuara, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Pidato Soekarno saat itu tidak hanya membakar semangat, namun pesannya sekaligus tertanam dalam diri bangsa. Buktinya, mayoritas masyarakat Indonesia masih menentang Israel hingga hari ini. Soekarno tidak pernah mau mengakui berdirinya Israel pada 14 Mei 1948 ketika David Ben-Gurion memproklamirkan kemerdekaan. Ia menganggap Israel sebagai penjajah Palestina yang didukung oleh kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat. Ia juga melihat Israel sebagai ancaman bagi perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Isu penolakan keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U20 2023 oleh sejumlah pejabat dan politisi tanah air menuai polemik. Namun, polemik penolakan Israel di Indonesia lantaran berkonflik dengan Palestina bukanlah kali pertama. Sebagaimana telah dibahas, Presiden pertama Republik Indonesia itu cukup sering menolak Israel selama masa kepemimpinannya. Jadi, bagaimana pendapat kalian mengenai batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20?